Jarum jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Kamis 12 Mei 2022 lalu. Seperti biasa, hari itu Ridwan ditemani rekannya Maimun pergi ke kebunnya di Desa Anigle, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Rupanya itulah hari terakhir keduanya berkebun, sebab Ridwan dan Maimun pergi untuk selamanya setelah ditembusi peluru kaliber 5,56 mm yang dimuntahkan dari senjata laras panjang. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dua pria berusia 38 tahun ini tewas bersimbah darah setelah sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Kisah duka ini berawal saat Ridwan dan Maimun sekitar pukul 20 WIB waktu Indonesia bagian Barat pulang dari kebun menuju rumah masing-masing. Dalam perjalanan, keduanya dihadang sejumlah orang dengan senjata api laras panjang. Tanpa basa-basi, si pelaku langsung memberondong keduanya. Naas bagi Ridwan dan Maimun, timah panas menembusi bagian perut Ridwan dan bagian rusuk kiri hingga tembus ke paha kiri Maimun. Usai mengeksekusi, para pelaku meninggalkan targetnya begitu saja di malam buta. Bisa jadi mereka memperkirakan Ridwan dan Maimun sudah tewas di tempat. Tapi prediksi itu rupanya meleset. Ridwan dan Maimun ternyata masih bisa bernafas. Selain itu, entah lupa atau memang sengaja, pelaku eksekusi tadi meninggalkan sarung tangan dan penutup wajah atau sebu di tempat kejadian perkara. Seorang saksi mata yang juga warga setempat mengaku, korban Maimun menghubungi dirinya melalui telepon seluler. Dia minta tolong untuk dibawakan ambulan karena terkena tembakan. Selanjutnya, saksi tadi memberitahu rekannya, lalu keduanya bersama satu unit mobil ambulan dan petugas medis dari Rumah Sakit Ibnu Sina Indrapuri menuju lokasi kejadian. Tiba di sana, Maimun dan Ridwan dalam kondisi terjatuh dari sepeda motor milik Ridwan dengan kondisi bersimbah darah, tapi masih mampu berbicara. Ketika itu, kepada kedua saksi tadi, korban Ridwan berpesan untuk disampaikan permohonan maafnya kepada ustadz dan imam masjid di desanya jika dia ada kesalahan agar tolong dimaafkan. Sementara berkaitan dengan hutang piutang, kata Ridwan, selama ini dia tidak pernah berhutang kepada siapapun. Sedangkan hutang orang yang belum dibayar pada dirinya, dia sudah memaafkan. Seketika kabar tertembaknya Ridwan dan Maimun cepat menyebar, terutama di Kecamatan Indrapuri, sehingga rekan dan kerabat Ridwan dan Maimun hadir di sana. Seorang saksi yang juga kerabat Maimun menuturkan, sekitar pukul 21 WIB, Sam, adik korban, menghubungi dirinya melalui telepon untuk diminta bawakan pakaian, kain sarung, KTP dan kartu keluarga ke Rumah Sakit Ibnu Sina Indrapuri. Kepada saksi tadi, Sam menyebut bahwa Maimun terkena tembakan. Selanjutnya, dia mendatangi Rumah Sakit Ibnu Sina Indrapuri dan melihat Maimun masih sadar, tapi mengeluh karena kesakitan. Karena terus mengalami pendarahan, sekitar pukul 21:10 waktu Indonesia bagian Barat malam itu, Ridwan dan Maimun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Namun sekitar pukul 00:28 nyawa Ridwan tidak dapat tertolong. 2 menit kemudian, atau sekitar pukul 00:30 WIB, Maimun juga dinyatakan meninggal dunia. Seorang saksi yang juga kerabat dekat Ridwan mengaku saat Aceh masih dilanda konflik bersenjata, Ridwan merupakan anggota Gerakan Aceh Merdeka wilayah Aceh Raya. Meski tidak terlalu aktif, sehari-hari korban beraktivitas dan berinteraksi seperti biasa dengan warga Anigle, Kecamatan Indrapuri. Setelah Aceh damai, selain berkebun, Ridwan pernah bekerja sebagai penebang kayu di daerah pegunungan Cot Mon Keeng, Desa Anigle, Kecamatan Indrapuri. Sementara Maimun sehari-hari sebagai supir traktor. Bahkan selama ini dia menggarap kebun milik Ridwan di daerah pegunungan Cot Senong, Desa Anigle, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.
Maimun juga disebut-sebut tidak memiliki masalah dengan siapapun. Itu sebabnya sejumlah sumber mengaku bahwa Maimun menjadi korban atau hanya target sasaran karena saat itu dia bersama Ridwan. Si pelaku sengaja menghabisi Maimun karena takut perbuatan mereka terkuak dan Maimun menjadi kunci utama. Usai kejadian, polisi dari Polda Aceh dan Polres Aceh Besar bergerak cepat sebab kasus ini mendapat atensi penuh dari Kapolda Aceh, Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Haidar. Hasilnya Kamis 26 Mei 2022, tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh secara terpisah menangkap 5 warga Aceh Besar yang diduga sebagai pelaku penembakan yang menyebabkan Ridwan dan Maimun tewas. Mereka adalah TN yang berperan sebagai perencana dan penyuplai logistik, DW sebagai pemberi informasi dan penyuplai logistik, serta MZ, ZD dan MY ketiganya berperan sebagai pendamping eksekutor dan memantau lapangan. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi mengungkap, dari olah tempat kejadian perkara, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya selongsong peluru dengan kaliber 5,56 mm, sebu atau penutup wajah, dan sepeda motor. Dari hasil nyanyian tersangka tadi, muncullah nama AB alias Tokewir. Sumber media ini di jajaran Dewan Pimpinan Aceh. Partai Aceh menyebut AB alias Tokewir adalah Azwir Basyah yang juga Ketua DPW Partai Aceh Kota Banda Aceh dan juga pelaksana tugas Ketua Kadin Kabupaten Biren. Menurut Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi, diduga Tokewir merupakan pihak yang merencanakan serta mendanai penembakan terhadap kedua korban tadi. Awi ditangkap dan ditahan setelah penyidik memeriksanya sebagai saksi di Mapolda Aceh Jumat 3 Juni 2022. Selanjutnya penyidik menetapkan Awi sebagai tersangka dan kini ditahan di rumah tahanan Polda Aceh di Banda Aceh, kata Winardi, Senin 6 Juni 2022 di Banda Aceh. Dia melanjutkan, dengan tertangkapnya Tokewir, maka Polda Aceh sudah mengamankan 6 terduga pelaku penembakan. Perwira Menengah Polda Aceh itu mengatakan para pelaku dijerat dengan pasal 338 junto pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan dan pembunuhan berencana. Jika memang terbukti, maka dapat dihukum maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Jika dugaan tadi benar, lantas apa motif Tokewir menghabisi Ridwan? Sumber media ini mengungkap, almarhum Ridwan memang sudah lama atau sejak 2 tahun lalu ada berselisih paham dengan Tokewir. Ketika itu, Ridwan masih aktif menebang kayu di daerah pegunungan Cotmon Cungeh, Desa Anegle, Kecamatan Indrapuri. Tokewir sudah beberapa kali melarang Ridwan agar tidak menebang kayu di daerah atau lahan yang sudah dibukakan jalan oleh Tokewir, termasuk juga lintasan truk yang membawa kayu milik Ridwan. Alasan Tokewir karena dinilai rawan dan bisa mematahkan pipa aliran air ke waterboom Wahana Impian Malaka di Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar yang juga milik Tokewir. Tak hanya itu, Ridwan juga pernah bersinggungan dengan Tokewir dan kawan-kawan karena lahan milik Ridwan yang ditanami pohon sawit dan pisang sudah diklaim masuk ke dalam lahan Tokewir. Bahkan keluarga Tokewir telah berulang kali melarang Ridwan agar tidak ke kebun tersebut. Tapi Ridwan tetap saja masih memanfaatkan lahan tadi. Penebangan kayu yang dilakukan Ridwan juga diklaim masuk ke Kecamatan Kuta Malaka yang berada di bawah kekuasaan Tokewir. Kecuali itu, jalan pengambilan kayu yang dibuka Tokewir juga digunakan Ridwan untuk pengambilan kayu. Bahkan alat berat milik kelompok Ridwan juga pernah disita oknum aparat keamanan atas suruhan Tokewir dengan meminta uang tebusan sebesar 35 juta. Karena kesal dan marah itulah, kabarnya Tokewir pernah mengancam Ridwan. Apabila tidak mendengar arahan Tokewir, maka Ridwan bersiap-siap makan amunisi senjata api. Kabarnya ancaman seperti itu sering diucapkan berkali-kali oleh Tokewir kepada Ridwan. Pertanyaannya kemudian adalah, benarkah semua alibi dan dugaan tadi? Hermanto SH, salah seorang kuasa hukum Tokewir, meminta semua pihak, terutama media pers, tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.
terkait pemberitaan penangkapan Tokewir yang disebut sebagai aktor intelektual atas kasus pembunuhan tersebut. Atas nama kuasa hukum Azwir Basah alias Tokewir, dia meminta kepada semua elemen terkait untuk dapat memberi informasi yang baik dan tidak bias. Tujuannya agar tidak menimbulkan persepsi dan framing tertentu yang dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, kata Hermanto melalui siaran pers kepada media ini Senin 6 Juni 2022 di Banda Aceh. Dia berharap semua pihak tidak terlalu cepat menyimpulkan Abi alias Toki Awir sebagai aktor intelektual karena dia memiliki uang dan merupakan tokoh di organisasi tertentu. Alasan Hermanto, landasan pemikiran dan atau teori seperti ini tidaklah bisa terlalu disimpulkan bahwa Tokewir sebagai aktor intelektual atau dalang dalam peristiwa itu. Selain itu, Hermanto juga menyebut bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan dan penyidikan Polda Aceh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.